Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, kenapa nih kok kelihatannya wajahnya glowing banget ini? Kok tiba-tiba jadi glowing, Bung Alfian? Bung Alfian, ini ada yang unik nih, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini ada berita dari haluanbanten.com. Judulnya, Bung Alfian, viral Gita Savitri sebut punya anak bikin cepet tua. Warganet menjawab, alkohol, rokok, sama clubbing yang bikin tua. Itu seolah anak tuh membawa beban gitu ya, jadinya bagi mereka iya, buat gue beban, buat lu kan bukan anugerah, buat gue beban, makanya gue nggak mau. And there's nothing wrong with it. Nah, Bung Alfian, menariknya karena Gita Sav ini kan adalah orang atau aktivis ini, Bung Alfian, feminis. Ya, jadi dia mengusung atau sering mengkampanyekan child free untuk tidak punya anak. Nah, Bung Alfian, ini ada respon langsung dari, karena kan mereka ini bisa dibilang orang-orang yang liberal ya, Bung Alfian. Langsung bosnya Indonesia Tanpa Jil merespon, Bung Alfian. Kalau ada orang bilang mukanya awet muda karena nggak punya anak, apakah itu artinya emaknya jelek gara-gara dia lahir? Think before you speak. Nah, Bung Alfian, jadi kalimat dia ini dalam bahasa Inggris, Bung Alfian, merespon komentar orang lain. Jadi kalimatnya dia ini adalah, not having kids is indeed natural anti-aging. You can sleep for 8 hours every day, no stress hearing kids screaming, dan bla bla bla. Artinya, tidak mempunyai anak adalah natural untuk menolak ketuaan, Bung Alfian. Anti tua lah, dia pengen muda terus sampai hari kiamat kayaknya. Terus lu bisa tidur selama 8 hari setiap harinya, nggak stres dengerin anak nangis. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Ini jelas manusia yang kehilangan konsep peradaban. Nah, karena ketika orang sampai pada wilayah seperti itu, berarti dia menginginkan putusnya regenerasi, dan putusnya regenerasi dalam artian mati obornya sejarah peradaban manusia. iya. Nah, jadi sekali lagi, alamiah adalah hal-hal yang berhubungan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan, apalagi nanti ada mekanisme atau sistem pernikahan, hubungan laki-laki dan perempuan, itu adalah yang alamiah. Kalau lalu bilang punya anak bisa bikin cepat tua, emang kalau yang nggak punya anak nggak tua-tua? Sebenarnya juga pertanyaan juga. Justru yang cepat tua itu yang ribet, yang rumit, yang ruwet, yang mungkin dia tidak punya keseimbangan dalam menjalani hidupnya. Jadi yang jelas pandangan ini pandangan yang sangat subjektif, dan kita akan menolaknya dengan santai, karena kita punya pengalaman, kita punya temuan. Nenek-nenek kita, tetua-tetua kita, banyak yang punya anak sampai 12, 18, Betul. 20, bahkan ada yang sampai 22 anaknya, tapi tetap saja kelihatan, karena memang dia udah umur tua, tanda-tanda cantiknya masih terlihat. Persoalannya bukan pada persoalan punya anak, tapi kesadaran bahwa merawat bayi diawali dengan bersedia adanya proses pembuahan di dalam rahimnya itulah dalam Islam sebagai hal yang ibadah. Iya. Dalam Islam membuat di situ ada suasana-suasana yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai transendensi ilahiyat, yang membuat orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehat, orang yang mengerti hakikat ke prinsip-prinsip hidup atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Jadi kalau ada orang bilang punya anak bikin cepat tua, jangan-jangan lo nggak bisa punya anak, gitu kan? Itu pertanyaan yang dalam sebetulnya kan. Iya. Dan konsep ini adalah konsep negara yang sebenarnya sudah kehilangan orientasi untuk membangun peradaban. Iya, Bung Alfian, memang pertanyaan yang tadi Bung Alfian sampaikan dan saya sempat sebut, itu kesannya kasar, Bung Alfian. Jangan-jangan lu nggak punya anak. Tapi kan dia harusnya memikirkan dong, ada orang-orang yang belum punya anak, pengen punya anak, dan dia malah nggak pengen punya anak. Dan yang jadi bahaya adalah gini, Bung Alfian. Jadi kan banyak, dia punya fans lah ya, karena dia kan YouTuber lah ya. Tinggal di Jerman, Bung Alfian. Mungkin dia temannya Ragil yang gay itu mungkin. Nah, Bung Alfian, jadi dulu dia banyak meraup simpatik, Bung Alfian, dengan pandangan-pandangan feminisnya. Tapi mungkin ini cara Allah ya, membuat dia akhirnya orang jadi tidak simpatik lagi, Bung Alfian. Jadi orang banyak bilang gini,
urusan lu belum pengen punya anak atau pengen nggak punya anak, itu terserah lu. Tapi jangan memberikan pandangan yang akhirnya seolah mengkampanyekan untuk tidak punya anak. Itu Bung Alfian sampaikan tadi tentang peradaban. Ini gimana Bung Alfian? Sama yang sering Bung Alfian sampaikan, lu belum pakai jilbab itu nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi kalau lu sampai ngelarang jilbab itu kan berbahaya. Ini gimana Bung Alfian? Ya. Saya pikir ini hal yang layak untuk kita kampanyekan, dalam artian counter kampanye. Betul. Layak kita jawab bahwa rumus menyatakan bahwa punya anak bisa bikin cepat tua itu tidak logis dan tidak ada logikanya. Ketika Betul. tingkat keharmonisannya terjaga, ketika gizinya pun terpenuhi, ketika proses transendensi ilahiyat dengan ibadahnya juga bagus, hubungan kakak beradiknya bagus, dengan tetangganya bagus, kita akan melihat bahwa wajah-wajah ceria akan dipenuhi kalau kita menyaksikan film-film baik dari Eropa, India, Afrika, atau film-film suasana rumah tangga itu tidak ada cerita kalau tanpa ada anak-anak. Betul Kegembiraan, berlari, melompat, mengejar kupu-kupu, bermain, memanjat, segala macam. Jadi lagi-lagi ini terbantahkan. Statement tadi merupakan sebuah bentuk ekspresi atas ketidakfahaman dia tentang dirinya. Karena memang para ulama mengatakan man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Barang siapa orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kalau orang seperti ini jelas dia sudah sampai kepada menjadikan dirinya sebagai sumber kebenaran, dan kita tidak akan pernah ikut yang seperti itu. Jadi kembali, punya anak bikin cepat tua merupakan sebuah pandangan yang keliru. Iya, Bung Alfian. Ini menarik nih Bung Alfian. Kemarin lagi ramai Bung Alfian karena Dewa 19 manggung di JIS. Ternyata drummernya Dewa 19 itu udah kepala 5 Bung Alfian, dan dia masih kelihatan muda. Ternyata setelah ditanya-tanya, dia itu bagus di pola makan Bung Alfian. Di pola makan berarti, dan dia punya anak. Tapi mungkin karena dia laki-laki bisa jadi tidak apple to apple. Tapi kan yang Bu Alfian sampaikan tadi, bahwa orang tua aja itu bisa sangat ceria ketika ketemu dengan cucunya Bung Alfian ya. Nah Bung Alfian, akhir sesi ini Bung Alfian, apa nasihat Bung Alfian untuk orang yang masih berpikiran nggak pengen punya anak? Dan apa nasihat Bung Alfian untuk netizen lah, agar mereka tidak terpengaruh Bung Alfian? Karena kalau tidak punya anak, masa yang doain dia nanti kucingnya dia, kan nggak mungkin Bung Alfian. Sebenarnya kata-kata masih itu harus kita cabut. Ini adalah penyakit ya. Penyakit. Artinya dia datang di perjalanan. Secara fitrah insaniyah, gini logikanya. Fitrah insaniyah yang sesuai dengan nilai fitrah kemanusiaan adalah tempat di mana akan mudahnya titah ilahiyah itu diterima dan dijalankan. Betul. Jadi kalau ada orang yang menolak punya anak, berarti dia menolak untuk mendapatkan anugerah Allah. Nah, karena anak itu kan kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim, akhirnya dia punya Nabi Ismail sebagai putranya, dan kita tengok bagaimana kemudian menjadi sebuah perjalanan terjadinya peristiwa kurban dan seterusnya. Kita juga bisa tengok bagaimana kisah Nabi Yusuf, bagaimana kisah Nabi Musa. Itu kalau kita tengok perjalanan-perjalanannya selalu akan berhadapan dengan regenerasi. Betul. Ketika dia jalan di tepi danau, berjumpa dengan seorang anak perempuan, itu kan anak yang dilahirkan oleh ibunya. Nggak ujuk-ujuk lahir blar gitu kan, mesti ada yang melahirkan. Jadi kalau dari saya, yang pertama buat seluruh masyarakat umum, terutama yang muslim dan muslimah, mari pahami bahwa hidup berkeluarga merupakan anugerah Allah, amal ibadah yang akan mendapatkan nilai yang tinggi di hadapan Allah ketika kita sampai kepada relasi yang soleh dan solehat. Yang kedua, kita tidak akan pernah melihat pedoman selain Islam yang mengantarkan orang sampai pada sebuah as-sa'adah, al-halawatul iman. Yang ketiga, bahwa memang kemuliaan Islam selalu ingin diganggu-ganggu oleh orang lain dengan menyebut-nyebut kata-kata yang negatif dan pandangan-pandangan menegasikan syariat Islam. Dan buat mereka yang seperti itu, kita coba untuk sadarkan mereka, Mbak, Mas, antum jangan begitu, keliru. Kalau dia nggak mau juga, kita akan katakan walakum a'malukum waluna a'maluna. Kalau dia bukan muslim, kita akan katakan lakum dinukum waliyadin. Sekian dibacain berita pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.